Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan unboxing. Jadi ini tadi udah saya buka sedikit. Kita akan unboxing. Ini adalah baterai charger Nightcore UMS 4 dan ini merupakan seri intelijen dari UM4 yang masih Quick Charge 2. Jadi ada yang terbaru lagi yaitu Quick Charge 3, itu lebih mahal lagi. Ini saya beli dengan harga 300 ribuan. Link belinya ada di deskripsi dan ini gunanya ya jelas ya, pastinya untuk ngecharge baterai dan apa saja yang akan di-deliver atau diberikan oleh perangkat ini. Ini dari boxnya seperti ini teman-teman. Di bagian belakangnya seperti ini saja. Dan di bagian samping satunya lagi ada keterangannya untuk inputnya 18 watt maksimal dengan output bermacam-macam untuk beberapa macam tipe baterai pastinya ya. Jadi untuk quick charge kalau 4-4-nya dicolok, jadi ada sekitar 1000 mAh harusnya, tapi kalau satu dia bisa 3000 mAh dan seterusnya. Bagian temannya seperti ini saja, dan ini ada keterangan untuk kode verifikasi bahwa atau validasi ya bahwa barang ini original. Nanti kita coba apakah benar-benar ini original. Kita unbox isinya dulu. Oke, udah kosong teman-teman. Dan kalau kita melihat dari bentuk barangnya, dari build quality-nya ini udah kayak yakin ya kalau ini barangnya original. Ditambah lagi ini ada buku, kualitas kertasnya yang bagus, jadi tidak seperti barang-barang murah. Ini kertasnya kertas glossy. Dan pastinya ini bisa dibaca secara digital di websitenya Nightcore. Kita bisa download PDF-nya. Harusnya ada ya, saya belum cek. Dan kabelnya kabel micro USB. Ini kemungkinan USB 2 karena tidak ada warna birunya ya di sini. Dan ini hanya micro USB saja. Panjang kabelnya lebih kurang sekitar 50 sentian ini. Oke, sekarang kita lihat pemeran utamanya. Oh, ada lagi kartu garansi di bawahnya. Ini ada keterangannya Nightcore, kita bisa apa ya? Ini nggak ada kata-kata lagi ya. Saya kira ada berlembar-lembar. Jadi ini ada keterangannya Worldwide Warranty Service. Tapi ini kayaknya bukan kartu garansi ya, cuma kartu-kartu gini aja. Oke, di sini tampilan belakangnya seperti ini saja. Ada keterangan macam-macam teman-teman. Begitu pula di bagian bawahnya ini. Bodinya full plastik. Dan di ujung-ujungnya ini ada karet biar nggak slip. Nah, di bagian depannya seperti ini. Ada layarnya pastinya. Ini C saya belum tahu, harus baca dulu. Ada tombol V juga belum tahu. Dan pastinya ini fleksibel ya untuk ukuran baterainya. Karena ini ada pernya, jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan ukuran baterainya. Di bagian bawahnya ada keterangannya Nightcore. Sampingnya blank. Di atasnya ada port micro USB untuk ngecharge. Nah, ini nanti akan saya colokkan ke charger baterai charger handphone biasa gitu ya. Dan kita lihat seberapa cepat nanti dia ngecharge. Oke, mari kita coba dengan baterai. Oke teman-teman, di sini saya punya baterai Fujitsu baru saya beli. Ini ukurannya sekitar 900 mAh. Oke, 1,2 volt sama ini identik baterainya, dan ini nanti saya coba putarkan atau gunakan baterai ini di mobil mini 4-wheel drive atau mini 4WD. Ini nyala sebenarnya. Sekarang saya coba colokkan charger ini, ujung kabel ini ke kepala charger handphone. Saya menggunakan colokan listrik Xiaomi yang ada port USB-nya untuk ngecharge. Nah, ini ketika dicolokkan ada gambarnya seperti ini. Ini coba saya cabut ya, biar teman-teman bisa lihat bagaimana ketika dicolokkan di awal. Oke. Semoga bisa terlihat ya teman-teman, karena memang ini agak silau, ada protektif ininya, seal-nya. Ini sengaja nggak saya lepas dulu. Ini karena baru datang banget barangnya, jadi saya mau tes, kalau misalkan ada apa-apa saya bisa komplain ke penjualnya. Nah, tapi kalau dari
tokonya tempat saya beli, official store, harusnya barangnya tidak bermasalah dong. Dan harusnya ini original. Sekarang coba kita charge satu aja. Oke, kapasitas baterai ini sisanya masih 500-an tadi ya. Oke, coba kita ulang lagi. 521 mAh di 1,29 volt. Dan ada keterangannya, sini ada keterangannya slot 4 yang saya gunakan, baterainya bagus. Oke, kapasitasnya 999 mAh, 1,3 volt. Oke, dua port saya gunakan, 3 dan 4. Coba 4-nya saya tarik. Dia informasinya di slot 3, saya tempel lagi slot 4. Oke, jadi kalau saya pencet tombol C, ini untuk mengganti informasi chargingnya. Jadi kalau port 3 dan 4, dua-duanya digunakan. Ini sekarang saya lihat port 4 atau slot yang keempat. Saya pencet lagi, dia pindah ke slot yang 3, informasi chargingnya. Sekarang kalau V, saya pencet. Oke. Jadi kalau C ini merubah charging portnya ini atau charging slotnya, teman-teman, informasinya. Yang mana yang kita baca, sedangkan V informasi yang di bagian sininya. Oke, kira-kira seperti itu. Coba saya baca lagi buku manualnya, mungkin ada informasi tambahan yang bisa saya berikan. Oke, dari buku manualnya cuman ada beberapa lembar saja, sisanya ini adalah bahasa yang lainnya, ada bahasa Spanyol dan seterusnya. Listnya bisa dilihat di bagian depannya. Dan di bagian halaman berikutnya ini, di halaman pertama, itu ada fitur-fitur yang dijelaskan. Jadi ada intelligent USB 4 slot supercharger, quick charge 2.0 input, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri dengan cara mempause video ini. Spesifikasinya seperti ini, teman-teman. Default settingnya, teman-teman bisa baca sendiri seperti ini. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Tapi karena kita berinteraksi dengan benda ini, yang paling sering pastinya dengan 2 port ini dan 4 slotnya, tentunya teman-teman perlu memperhatikan pengoperasian tombol-tombol yang ada di sini. Jadi seperti yang sudah kita coba tadi ya, untuk C sekali pencet, kita untuk melihat charging status dari slot tersebut. Sedangkan untuk V button, untuk melihat baterai health, internal resistance, charging current, baterai, voltage, dan seterusnya di bagian sisi kanan yang tadi, di bagian sini. Nah, untuk tombol atau pengoperasian tombol ini, jika ditahan, kita juga bisa mengganti charging setting untuk tombol C, dan untuk tombol V, kita bisa masuk ke mode restorasi. Ini saya belum paham nih, restoration mode, teman-teman mungkin bisa komentar. Saya terus terang nggak paham ini restoration mode maksudnya bagaimana. Coba kita tambahkan lagi. Oke, saya punya 2 baterai lagi, ini baterai baru juga, sama-sama Fujitsu, ini identik. Ini saya pasangkan ke 4 slotnya, 4-4-nya ya. Oke, sudah muncul. Untuk mengganti tinggal pencet ini sekali, untuk mengganti informasi di slot-slotnya ya teman-teman. Oke, sekarang coba kita tahan tombol C-nya ini. Oke, ini ada keterangannya charging statusnya, coba kita ganti. Oke, ini bisa nambah-nambah lagi teman-teman secara manual. Oke, kita tahan lagi, kita pencet lagi maksudnya. Oke, jadi tadi untuk slot 1 chargingnya sudah 1300. Kita pindah ke slot 2, kita bisa nambahkan lagi 1100 mAh.
pindah slot 3, begitu pula seterusnya. Untuk mengaktifkan atau menyimpan mode ini, tinggal C lagi ditahan. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang coba kita tahan tombol V ini. Tidak terjadi apa-apa. Tadi harusnya restoration mode ya. Mungkin teman-teman bisa memberikan informasi di kolom komentar. Restoration mode itu apakah mengembalikan settingan ke settingan awal semula atau bagaimana? Yang jelas untuk C, ini untuk ganti informasi di slot-slotnya. Kalau C ditahan, kita bisa mengcustom mode chargingnya. Sedangkan V, kalau kita pencet sekali, dia akan merubah cycle ya, charging status, resistance status, dan seterusnya. Ini tadi mungkin saya lupa menginformasikan, kabelnya ada tulisannya Nightcore di ujungnya ya, micro USB, dan di dalamnya tidak ada benda yang berputar, kipas atau apa, tidak ada. Selang beberapa waktu baterainya sudah full, tapi tadi saya mengecharge-nya menggunakan colokan Xiaomi yang ada port USB-nya, dan kali ini saya akan menggunakan colokan atau kepala charger yang support fast charging. Nah, ini saya gunakan kepala charger ini dari Redmi Note 10. Kabelnya masih bawaan dari Nightcore-nya ini. Kita colokkan, teman-teman. Apakah dia ke detect? Oke, ini masih ada sisa-sisa listriknya kayaknya, makanya dia agak menyala sedikit barusan. Sekarang ini akan saya colokkan ke listrik dan kita lihat bagaimana status di layarnya. Oke, tampilannya seperti ini saja. Sama seperti di depannya tadi waktu kita coba pada saat unboxing awal, dan ada keterangannya quick charge di sini. Dan begitu saja teman-teman. Kalau kita pindah slot 2, ini karena sudah agak penuh tadi ya. Ini coba saya tekan C, tahan, saya tambahkan jadi 2000 mAh untuk chargingnya. Slot 3 nya pun juga sama, slot 4 nya juga sama, dan slot 1 nya pun juga saya tambahkan menjadi 2000 mAh dan saya simpan. Jadi kalau saya geser-geser, harusnya dia di 2000 mAh ya. Kebablasan lagi. Oke, lebih kurang sama seperti itu. Dan ini ada fitur quick charge kalau teman-teman menggunakan kepala charger yang support quick charge. Dan karena ini 3 ampere quick charge 2.0, setidaknya teman-teman harus menggunakan kepala charger yang quick charge 2.0 juga. Oh iya, ada yang terlewatkan tadi teman-teman. Kita belum cek keaslian dari produk ini, apakah original, dengan cara men-scan QR code di sini dan kita scratch dulu kode validasinya. Tidak ada informasi apa-apa. Apa harus memasukkan email ya? Oke, ternyata tadi tidak berhasil teman-teman, tidak ada keterangan apa-apa, dan saya nge-search di websitenya Nightcore, sepertinya ada menu untuk melakukan validasi. Coba saya pindahkan ke Power Solution, kita lihat validation. Jadi alamatnya charger.nightcore.com, kelihatan nggak sih? Oke, halamannya sudah berganti. Sekarang saya coba masukkan detail-detail di sini, dan di bagian paling bawah 16 digit validation code yang ada di sini teman-teman. Oke teman-teman, detail-detailnya sudah saya isi. Ini moment of truth, saya klik send. Harusnya ada pemberitahuan apakah produk ini original atau tidak. Klik send.
Oke teman-teman, detail-detailnya sudah saya isikan, tinggal klik send saja apa yang terjadi. Jadi ini ketika saya cek lagi di bagian atas, dia bilang serial numbernya unsuccessful, tidak berhasil. Tapi tanggal saya memvalidasinya tuh benar. Jadi udah saya registrasi, nggak muncul apa-apa, saya coba lagi, ternyata muncul seperti ini teman-teman. Jadi memang ini sudah tervalidasi. Tinggal saya cek saja apakah nanti ada email konfirmasi atau tidak. Ternyata datanya sudah masuk ke email teman-teman, dan pengajuan untuk warranty sudah disetujui. Jadi artinya ini barangnya adalah barang original yang saya beli dari official store. Semoga unboxing singkat ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.